Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Tina di Matematika Mudah dan Simpel. Kali ini kita akan mengupas tuntas pembahasan soal-soal USBN untuk SD dan MI. Ya, walaupun masih jauh tahun depan ya, tapi kita persiapan menghadapi USBN, SD, dan MI. Yang akan dibahas di sini adalah soal-soal yang sudah pernah ya, bukan prediksi yang akan datang, tetapi sedikitnya kita akan mendapat gambaran. Ya, jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Terima kasih. Yuk kita mulai. Pembagian video ini adalah bagian pertama untuk membahas USBN paket 3 tahun 2020 ya. Yang akan dibahas di sini adalah nomor 1 sampai nomor 15. Nanti bagian kedua kita bahas nomor 16 sampai nomor 30 ya. Semuanya sebetulnya ada 35 soal ya. Bisa dibayangkan 35 soal dalam waktu 120 menit atau 2 jam, betapa siswa akan sangat kesulitan dan akan merasa tertekan kalau memang siswa tidak menguasai trik-trik cara praktis untuk mengerjakan soal. Di dalam video ini dibahas tuntas lengkap dengan trik dan rumus praktis ya. Nah, nomor 1 sampai nomor 15 ini diantaranya tentang operasi hitung, tentang waktu, bangun ruang, dan denah. Yuk kita mulai. Ya, sebelumnya nanti ada beberapa nomor, kalau tidak salah nomor 1 sampai nomor 5 itu tentang operasi hitung ya. Untuk menghindari mana sih yang didahulukan, apakah jumlah dulu, kali dulu, bagi dulu, atau kurang dulu, atau akar dulu ya. Nah, untuk menghindari kebingungan seperti ini, matematikawan menetapkan urutan operasi standar untuk perhitungan yang benar dengan melibatkan lebih dari satu operasi hitung aritmetika atau matematika. Operasi aritmetika harus selalu dilakukan dengan urutan sebagai berikut. Yang pertama, hitung operasi yang terdapat di dalam tanda kurung. Ya. Tanda kurung ini ada tanda kurung yang bulat, ada yang persegi, ada yang kurawal, dan pecahan untuk pembagian terlebih dahulu. Yang kedua, hitung operasi yang terdapat pangkat atau akar. Yang ketiga, hitung operasi perkalian dan pembagian dari kiri ke kanan. Ya, jadi kalau ada perkalian pembagian barengan nih dalam satu operasi, nah kerjakan dulu yang dari kiri, terus baru ke kanan. Ya, begitu pula untuk penambahan dan pengurangan dari kiri ke kanan. Ya. Aturan ini mudah diingat karena memiliki sebutan dengan PEMDAS. PEMDAS itu P-nya itu parenthesis, artinya tanda kurung, E-nya eksponen atau pangkat, akar, M-nya multiplication, division, perkalian dan pembagian, A-nya itu addition, subtraction, penjumlahan dan pengurangan. Jadi paham ya dengan PEMDAS ini? Oke, kita lanjutkan. Nomor 1, hasil dari 60.053 dikurangi 37.867 ditambah 17.868. Ini soal mudah, tapi kalau salah dalam mengerjakannya, misal
A dikerjakan yang belakang dulu nih kayaknya lebih mudah misalnya. Nah, itu salah ya. Ingat, kalau ada penjumlahan penjumlahan dan pengurangan dalam satu operasi, dalam satu soal, kerjakan dari sebelah kiri dulu. Jadi 60 kurangkan dulu dengan 60.053 kurangkan dulu dengan 37.867. Oke. Setelah dikurangkan baru hasilnya dijumlahkan dengan 17.868. Jangan salah ya. Jadi kalau ada penjumlahan, pengurangan berada dalam satu baris atau dalam satu operasi, kerjakan dari sebelah kiri terlebih dahulu. Oke, paham ya? Ini seperti biasa mengurangkannya ya. Mungkin adik-adik sudah paham ya. Oke, kita lanjutkan nomor 2. Nah, ini ada pembagian, ada perkalian. Ingat, pembagian perkalian kerjakan dari sebelah kiri karena pembagian perkalian itu seimbang ya. Jangan dari sini, salah ya, tapi dari kiri dulu. Oke. Min 1876 dibagi 28. Boleh cara panjang, porogapit namanya ya. Nah, supaya ringan, supaya lebih cepat juga, kalian buat di pinggirnya itu tabel seperti ini ya. Perkaliannya 28 kali 2 56, 28 kali 3 84, tinggal jumlah-jumlahkan saja ya. Nah, didapat sampai kira-kira 28 kali 7. Jadi ini pembagian biasa sudah ada dalam video Ibu Tina tentang pembagian porogapit, bisa dipelajari lagi. Jadi min 1876 dibagi 28 adalah negatif 67 ya. Paham ya sampai sini? Nah, min 67 kali min 49, negatif kali negatif itu hasilnya positif. Boleh pakai cara seperti ini ya, sudah ada dalam videonya Ibu Tina juga tentang perkalian mudah ya. Atau mau perkalian ke bawah seperti ini, silakan. Hasilnya adalah 3.283 ya. Seperti ini, depan kali 8 ya. Depan belakang ditambah belakang depan tambah belakang belakang ya. Sama saja hasilnya ya. Sama saja hasilnya. Oke. Jadi didapat hasilnya adalah 3.283. Selanjutnya nomor 3. Wow. Ya. Apa? Kalau dalam kurung kerjakan dulu yang dalam kurungnya. Oke. 70 dikurangi 22 adalah 48. Kemudian dikuadratkan. Jadi 48 kuadrat kita tulis lagi dikurang 24 kuadrat dibagi 36. 36 dari mana ya? Nah, ini kita menghitung ini. Nanti ya kita bahas tuntas nih yang ini. Aduh, susah banget ya kalau akar pangkat 3 itu menghitungnya. Oke, nanti kita lihat betapa mudahnya. Oke. Jadi 48 kuadrat itu sama saja dengan 48 kali 48. Kita kalikan didapat 2304 ya. Cara pengaliannya boleh tadi dengan DD dikurangi BD tambah DB terus yang itunya BB ya, atau perkalian ke bawah silahkan. 24 kali 24 kali 24 adalah 576 dibagi 36. Nanti yang 36 dari mana ya ini? Nanti kita hitung ya. Oke. Nah ini nih. Ada pengurangan, ada pembagian. Ingat, kalau dalam satu operasi seperti ini ya, yang pembagian dulu yang dikerjakan. Oke. Bukan 2304 dikurangi 576. Salah. Ya. Tapi yang bagi dulu dikerjakan, nanti berbeda hasilnya ya. Oke, jadi
2304 dikurangi 16. 16 itu dari mana? Dari 576 dibagi 36. Jadi hasilnya 2288. Paham ya? Oke. Nah, kita bahas sekarang yang akar pangkat 3. Nah, ini triknya. Ketika kita menghitung akar pangkat 3, misalnya bisa ribuan, bilangannya puluhan ribuan, ratusan ribuan, ya, ini di sini nih. Hasilnya itu pasti 2 digit. Nah, ini yang dalam kotak harus ingat angka 0, 1, 4, 5, 6, 9. Untuk apa? Nanti kita lihat. Oke. Terus hitung. Ini harus dihafal nih, harus dihafal. Ya. 1 pangkat 3, 1, 2 pangkat 3, 8. 3 pangkat 3 sama dengan 27. 4 pangkat 3 sama dengan 64. Sampai 9 pangkat 3 sama dengan 729. Oke, ini anggap saja sudah dihafal. Ya, kita coba yang ini nih. Tadi kenapa jadi 36? Akar pangkat 3 dari 46.656. Tarik di sini. Pisahkan 3 angka ke belakang. Tarik garis. Oke. Lihat 46-nya. Yang paling dekat berapa pangkat 3 sama dengan 46? Yang paling dekat itu adalah 27. Iya, betul. 3 pangkat 3 sama dengan 27. Oke? Jadi, tulis 3 di sini. Tulis 3. Oke? Nah, ini angka 6-nya mana? Kita lihat yang angka paling akhir, 6. 6 ada nggak di dalam kotak yang ada bintangnya ini? Ada ya? 6 di sini. 6. Jadi tulis saja 6. Mudah sekali kan? Oke, masih bingung. Akar 6.859. Pokoknya di belakang itu selalu 3 angka, pisahkan. Oke? Pisahkan. Lihat 6. Berapa pangkat 3 sama dengan 6? Yang paling dekat yaitu 1. Oh kan 8 juga dekat, betul, tapi kita nyari yang dekatnya, jangan yang lebih dari 6. Ya, paham? Tulis angka 1 di sini. Tulis, ya. Nah, ini angka yang terakhir adalah angka 9. Ada nggak di sini di bintang ini? Ada, ternyata 9. Tulis aja 9 gitu ya. Nah, sekarang bagaimana? Akar pangkat 3 dari 32.768. Bagi sini, pokoknya belakangnya ini 3 digit ya. Lihat 32. 32. Berapa pangkat 3 yang lebih dekat ke 32? Yaitu 3 pangkat 3 sama dengan 27. Tulis 3-nya di sini. Nah, sekarang angka 8. 8 ada nggak di kotak yang ini? Nggak ada ya? Nggak ada. 8. Nggak ada nih di kotak yang dibintangin, nggak ada. Nah, karena 8 tidak ada di kotak yang ada bintangnya, maka 8 tambah berapa sama dengan 10? Yaitu tambah 2. Tulis 2 di sini. Oke. Jadi hasilnya 32. Paham? Belum? Wah. 2 lagi deh, 2 lagi. 110.592 akar pangkat 3-nya. Berapa? Nah, lihat 110. Berapa pangkat 3 lebih dekat ke 110? Yaitu 4 pangkat 3, yaitu 64. Tulis 4-nya di sini. Oke? Lihat angka 2 di yang paling terakhir, yang angka 2. Angka 2 itu tidak ada di kotak yang ada bintang 0, 1, 4, 5, 6, 9. Jadi 2 tambah berapa sama dengan 10? Tambah 8. Tulis 8-nya di sini. Jadi akar pangkat 3 dari 110.592 adalah sama dengan 48. Paham? Satu lagi deh, bonus ya. Akar pangkat 3 dari 85.184. Cereng-cereng, pisahkan 3 digit ke belakang ya. Akar pangkat 3
akar pangkat 3 dari 85.184. Lihat yang 85-nya. Berapa ya yang dekatnya? 4 pangkat 3 yaitu 81. Tulis 4-nya di sini. Nah, 4 ada nggak di kotak yang ada bintangnya? Ada. Tulis aja 4. Udah ya? Oke. Satu lagi. Wah, ternyata mudah nih. Pisahkan nih. 3 angka di belakang. Di belakang harus ada 3 angka terus ya. 3 digit maksudnya. Lihat 421. Yang dekat apa? 7 pangkat 3. Yaitu 343. Tulis angka 7. 5 ada nggak di kotak yang ada bintangnya? Ada. Tulis 5. Paham ya? Oke, kita lanjutkan. Nomor 4. Ya. Nomor 4 ini kita harus memilih, harus bisa mengurutkan urutan pecahan dari yang terbesar. Jadi caranya semua kita buat desimal. 22/7 itu 2,4444 dan seterusnya. 244% itu 244 dibagi 100. Jadi sama dengan 2,44. 23/7 sama dengan 17/7 yaitu 2,428. 25/12 itu sama dengan 29/12. Jadi sama dengan 2,4167. Jadi urutannya ternyata yang D. Dari yang terbesar sampai yang terkecil. Paham ya? Oke, kita lanjutkan nomor 5. Nah, ini. Pembagian dan perkalian ada dalam satu operasi. Jadi, dibuat dari sebelah kiri dulu. Nah, negatif 5.655 dibagi 87 hasilnya min 65. Min 18 kali min 42. Hasilnya min 756. Ya. Negatif 65 dikurangi negatif 756. Negatif 821. Paham ya? Kita lanjutkan nomor 6. Bibi membeli beras 5 kg, gula 3 kg, telur 6 kg, dan minyak goreng 2 liter. Harga beras Rp9.500 per kilogram. Gula Rp11.600 per kilogram. Telur Rp25.100 per kilogram. Dan 1 liter minyak goreng sama dengan harga 1 kg beras, yaitu Rp9.500 per liter berarti ya. Ibu membayar dengan 3 lembar uang 100 ribuan. Bibi menerima uang pengembalian sebesar, nah jadi yang ditanyakan adalah kembaliannya ya. Di sini kalau tidak hati-hati membaca, terutama ada minyak goreng 2 liter nih ya, dia membeli minyak goreng, Bibi ini membeli minyak goreng 2 liter ya. Nah, harga minyak gorengnya sama dengan 1 liternya sama dengan harga 1 kg beras ya. Ibu membayar dengan 3 lembar uang 100 ribuan, berarti ibu membayar 300 ribu. Oke. Nah, yang ditanyakan kembaliannya berapa gitu sederhananya ya. Nah, Bibi membeli 5 kg beras kali 9.500 ditambah 3 kilo gula dikali 11.600 ditambah 6 kilo telur kali 25.100 ditambah 2 liter minyak kali 9.500. Maka hasilnya adalah 251.900 ya. Ini uang yang dikeluarkan. Nah, dibayarkan 300.000. Kembaliannya berapa? Berarti 300.000 dikurangi 251.900 yaitu 48.100. Jadi kembaliannya adalah 48.100 rupiah. Mudah ya. Jadi kuncinya pada soal cerita itu harus
benar-benar paham apa yang diketahui, apa yang ditanyakan. Lanjut. Nomor 7 masih soal cerita. Anggun, Intan, dan Rara kursus biola di tempat yang sama. Anggun kursus 4 hari sekali, Intan 6 hari sekali, dan Rara 9 hari sekali. Nah, pada hari Rabu 12 Februari 2020, mereka kursus biola bersama. Mereka akan kursus biola bersama-sama berikutnya pada, nah, kita hitung saja manual ya. Jadi ini tapi harus diingat bahwa tahun 2020 itu adalah tahun kabisat. Jadi Februarinya bukan sampai tanggal 28 tapi sampai tanggal 29 ya. Anggun berarti dia 4 hari sekali, dari tanggal 12 kursus lagi tanggal 16, kursus lagi tanggal 20, dan seterusnya. Nah, dari tanggal 28 Februari, dia kursus lagi tanggal 3 Maret. Ya, terakhir tanggal 19. Sudah, sampai sini dulu. Intan 6 hari sekali, tanggal 12, tanggal 18, tanggal 24, Februarinya, Maretnya tanggal 1, tanggal 7, tanggal 13, tanggal 19. Rara, tanggal 12, 9 hari sekali ya. Tanggal 21, tanggal 1, tanggal 10, tanggal 19. Nah, yang 19 Maret 2020 ada 2 pilihan, ada A dan B. Kita hitung harinya ya. Yang lebih mudah itu Intan karena dia berulang 6 hari sekali. Awalnya hari Rabu ditambah 6 jadi hari Selasa. Selasa tambah 6 jadi Senin. Senin tambah 6 Minggu. Minggu tambah 6 Sabtu. Sabtu ditambah 6 jadi Jumat. Jumat tambah 6 jadi Kamis. Jadi Kamis 19 Maret 2020 ini pilihannya ya. Jadi nomor B ya. Oke, paham ya? Lanjut. Nah, ini pecahan campuran ya. Jadi caranya penyebutnya harus disamakan terlebih dahulu. 4 1/6 itu artinya 4 kali 6 ditambah 1 per 6. 2 1 per 4 artinya 2 kali 4 ditambah 1 per 4. 7 per 8 min 2 per 3. Lebih cepatnya berapa KPK-nya ya, yang bisa dibagi 6, bagi 4, bagi 8, bagi 3. Kita ambil 24. 24 dibagi 6 itu 4. 4 kali 25. Oke. 24 bagi 4 itu 6. 6 kali 9. 24 bagi 8 itu 3 ya. Wah, ini kebalik ini ya. Harusnya 3 kali itu 7 ya. 24 bagi 3 itu 8. 8 kali 2. Jadi 100 dikurang 54 tambah 21 kurang 16 per 24 atau 51 per 24 atau 2, 3 per 24. Diperkecil lagi. Iya, betul. 2, 1 per 8. Paham ya? Intinya harus disamakan penyebutnya. Jadi ketemu begini jangan dulu grogi ya. Santai saja. Oke. Lanjut. Nomor 9. Pak Harsono mempunyai 2 petak sawah. Masing-masing sawah menghasilkan gabah 1/3/8 ton. Lihat nih dalam soal. Oh, semua dalam ton. Berarti nggak masalah ya. Kalau ada ton, ada kuintal. Nah, itu harus hati-hati ya. Jadi masing-masing sawah menghasilkan gabah 1/3/8 ton dan 1/5/6 ton. Gabah tersebut dijual 1/3 ton. Gabah yang belum terjual dimasukkan dalam karung. Setiap karung berisi 1/16 ton. Banyaknya karung yang diperlukan Pak Harsono adalah, nah, kita hitung dulu jumlah gabahnya, yaitu 1/3/8 ditambah 1/5/6, yaitu 1 kali 8 ditambah 3 ya. Ini untuk
pecahan campurannya ditambah 1 kali 6 tambah 5 per 6. 11 per 8 tambah 11 per 6. 24. 24 bagi 8, 3. 3 kali 11 ditambah 24 bagi 6, 4. 4 kali 11. Hasilnya 33 ditambah 44 per 24, yaitu 77 per 24. Nah, dijual 21 per 3 ton atau 7 per 3 ton. Jadi sisanya berapa? Sisanya jumlah gabah dikurangi gabah yang dijual, yaitu 77 per 24 dikurangi 7 per 3. Ya, samakan penyebutnya, didapat 21 per 24 atau 7 per 8. Ya. Nah, ini sisa yang sudah dijual, ya, sisanya. Setiap karung berisi 1 per 16 ton. Banyaknya karung yang diperlukan, ya 7 per 8 dibagi 1 per 16 atau 7 per 8 per 1 per 16. Ingat, A per B dibagi C per D itu sama dengan A per B kali D per C. Jadi 7 per 8 kali 16 per 1. Jadi sama dengan 14 per 1 atau sama dengan 14. Mudah ya? Oke. Nomor 10. Pak Kamto memiliki sebidang tanah seluas 21/3 hektar. Tanah tersebut dijual seluas 3/4 hektar. Sisa tanah tersebut dibagikan kepada 3 anaknya sama luas. Luas tanah yang diterima setiap anak. Nah, hitung dulu luas tanahnya 21/3 hektar atau 7/3 hektar. Dijual 3/4 hektar. Jadi 7/3 dikurangi 3/4, 19 per 12. Dibagi 3, 19 per 12 per 3 per 1 ya. Jadi 19 per 12 kali 1 per 3 sama dengan 19 per 36. Paham ya? Ini mudah. Oke. Nomor 11. Harga mangga 12.000 per buah. Rp12.000 per buah. Apel Rp9.000 per buah. Dan jeruk Rp6.000 per buah. Ahmad membeli buah-buahan terdiri dari mangga, apel, dan jeruk sebanyak 6 buah. Ia membayar selembar uang 50 ribuan dan kembaliannya Rp2.000 dari tukang buahnya nih. Yang ditanyakan banyaknya buah jeruk yang dibeli oleh Ahmad. Yang jelas semua mangga, apel, jeruk itu dia beli. Ya. Andaikan dia beli satu-satu. Mangga 1, apel 1, jeruk 1. Jumlahnya kan ada 27.000. Sedangkan Ahmad membeli 6 buah. Membayar 50.000, kembaliannya 2.000. Ya. Uang yang dikeluarkan itu berarti 50.000 dikurang 2.000 sama dengan 48.000. Buah yang dibeli 6 buah terdiri dari mangga, apel, dan jeruk. Jika masing-masing 1, maka sisa uangnya 48.000 dikurangi 27.000 adalah 21.000. Berarti uang 21.000 ini harus membeli 3 buah, betul? Yang mungkin adalah membeli apel 1 dan jeruk 2. Jadi jawabannya adalah jeruknya yang dibeli adalah 2 buah. Paham ya? Oke. Nomor 12. Denah kebun binatang digambar dengan skala 1:350. Area kudanil pada denah memiliki ukuran panjang 6 cm dan lebar 5 cm. Lebar area gajah 3 kali lebar area kuda nil. Ya, berarti 3 kali 5 ya lebarnya, yaitu 15 cm nih gajah. Ya. Panjangnya 2 kali panjang area kudanil, berarti 2 kali 6, yaitu 12 cm. Selisihnya berapa? 15 kurang 12, yaitu 3 cm. Ya. 3 cm itu dalam gambar. Kenyataannya
1 banding 350. Jadi 3 kali 350 sama dengan 1050 cm. Dibuat dalam meter jadi 10,5 meter. Paham? Oke. Nomor 13. Dalam perlombaan lari maraton, setelah berlari selama 1 jam 54 menit 32 detik, Andi melanjutkan berlari selama 25 menit 59 detik sehingga mencapai garis finish. Sedangkan Ali berlari selama 1 jam 36 menit 47 detik. Kemudian kembali berlari selama 54 menit 42 detik sampai mencapai garis finish. Perbedaan waktu tempuh Andi dan Ali dalam lari maraton tersebut adalah dalam detik ya. Harus difahami dulu, 1 jam itu adalah 60 menit. 1 menit itu 60 detik. 1 jam berarti 3.600 detik. Oke, kita hitung ya. Harus paham ya, sekali lagi 1 jam itu 60 menit, 1 menit itu 60 detik. Andi, kita hitung dulu Andi. Berarti dia 1 jam 54 menit 32 detik ditambah 25 menit 59 detik ya. 2 tambah 9, 11, naik 1 ya. Naik 1 sini. Jadi 91. Nah, 91 itu sedangkan 1 menit itu sama dengan 60 detik. Jadi kurangi 91 dikurangi 60 detik. Jadi 31 detik. Tulis yang di sininya 31 detik, yang 60 detiknya menjadi 1 menit. Ya, naik ke atas 1. Oke. 1. Jadi 1 tambah 4, 5. 5 tambah 5, 10. 10. Naik 1, jadi 80. Nah, yang 80 ini 1 jam itu 60 menit. Ya. Jadi 80 dikurangi 60 menit yaitu 20 menit. Tulis di sini 20 menit. Oke. Yang 60 menitnya jadi 1 jam, naik ke sini. Jadi Andi itu sampai finish totalnya 2 jam 20 menit 31 detik. Paham ya di sini? Oke. Nah, bagaimana dengan Ali? Ali 1 jam 36 menit 47 detik ditambah 54 menit 42 detik. 7 tambah 2, 9. 4 tambah 4, 8. 89 ini kurangi 60 detik. Ya, karena 60 detik itu 1 menit. Jadi tinggal 29, tulis 29. 60 detiknya menjadi 1 menit. Naik sini. 1 ditambah 6 tambah 4. Jadi sama dengan 11, ya. Naik sini 1. Naik lagi 1. Jadi 91 itu kurangi 60 menit. Jadi 31. Tulis 31 sini. Yang 60 menitnya jadi 1 jam naik. Jadi 2 jam 31 menit 29 detik. Nah, kalau menghitung selisih, yang banyak dikurangi yang sedikit, ya. Jadi 2 jam 31 menit 29 detik dikurangi 2 jam 20 menit 31 detik. 29 kurang 31, ya. Nah, 29 ditambah 60. Jadi pinjam ke sini. Nih, ya. Pinjam ke sini. Pinjam, ya. Karena 29 dikurang 31 kan nggak bisa. Pinjam 1 ke sini itu artinya pinjam 60 detik. Jadi 29 ditambah 60 kurang 31 sama dengan 58. Tadi kan 31, satunya sudah dipinjam. Jadi tinggal 30. 30 kurang 20, 10. Jadi selisihnya 10 menit 58 detik. Ya, 10 menit itu berapa detik? 10 menit itu 10 kali 60 detik, yaitu 600 detik. Jadi
selisihnya adalah 658 detik. Paham ya? Oke. Kita lihat nomor 14 tentang bangun datar. Perhatikan sifat bangun datar berikut. Yang pertama, sisi yang sejajar sama panjang. Sepasang sisi sejajar. Dua pasang sudut sama besar. Diagonal tidak sama panjang. Diagonal sama panjang. Sifat-sifat bangun trapesium sama kaki ditunjukkan oleh nomor. Yang jelas kalau trapesium itu memiliki sepasang sisi yang sejajar, ya. Ini sisi atas dan bawah, tapi tidak sama panjang, ya. Artinya nomor 2, ya. Nomor 1 tidak, karena ini sama panjang, tidak sama panjang. Oke. Berarti A dan B sudah tidak mungkin. Pilihannya hanya tinggal C dan D. Ya, perbedaannya di nomor 3 dan 4. Biar cepat, langsung saja baca yang nomor 3 dan 4. Dua pasang sudut yang sama besar. Betul. Ini sama besar. Ya, ini sama besar. Ini sama besar dengan ini, ya. Sama besar, betul. Jadi yang betul 2, 3 dan 5. Oke, karena diagonalnya sama panjang, ya. Paham ya? Oke, terakhir nomor 15, perhatikan gambar berikut. Berapa banyak rusuk bangun tersebut? Nah, ini mengecoh ya, mengecoh. Harusnya kita gambar lagi di sini. Nih, yang tembus pandangnya digambar. Atau biar aman kita kasih nama, ya. Jadi banyaknya rusuk itu, rusuknya terdiri dari AB, BC, CD, AD, EF, FG, GH, EH, JK, IJ, IL, LK. Itu yang di atas. Yang tegak AI, DL, EJ, HK, BF, dan CG. Jadi ada 18. Paham ya? Oke, sampai nomor 15 dahulu. Silahkan diulang-ulang supaya lebih paham. Oke, to be continued ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Masih tentang USBN kita bahas nanti dari nomor 16 sampai nomor 30 ya. Masih di pembahasan USBN SD MI kupas tuntas plus trik dan rumus praktis ya. Terima kasih sudah menonton dan menyimak. Terima kasih pula like dan subscribe-nya. Jangan lupa bunyikan loncengnya agar selalu mendapat video terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.